Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul, NIM saya 2493004. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Adapun judul presentasi saya hari ini yaitu Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial. Kita masuk ke slide pertama yang berisi pengertian etika bisnis. Di sini etika bisnis itu artinya ya sebuah pedoman moral dalam menjalankan sebuah kegiatan usaha. Kalau kita menarik ke artian etika sendiri, yaitu ilmu yang membahas terkait baik atau buruknya sebuah hal gitu. Nah, itu adalah bisa diartikan eh, ilmu baik buruk dalam menjalankan sebuah kegiatan usaha, itu artian etika bisnis. Etika sendiri di sini membantu perusahaan menentukan tindakan yang benar ataupun yang salah, atau yang baik ataupun yang buruk. Di dalam bisnis tentunya etika sangat diperlukan agar perusahaan tetap dipercaya oleh masyarakat. Karena etika kan tadi sebuah ilmu yang membahas terkait baik atau buruk gitu ya. Nah, kalau sebuah perusahaan ini memiliki etika, menjaga etika, artinya perusahaan ini kan eh, sebagian besar kegiatan yang dilakukan itu kegiatan yang baik atau yang benar gitu. Karena mereka memiliki etika yang dimana etika itu meminimalisir hal-hal yang buruk. Nah, etika bisnis ini berkaitan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Selanjutnya, di slide 2, seberapa penting sih etika bisnis ini? Ada beberapa poin yang memaparkan bahwa etika bisnis ini sangat penting ya menurut saya. Yang pertama itu etika digunakan untuk menjaga kepercayaan konsumen. Karena apa ya? Layanan yang baik ya atau layanan yang benar akan memberikan sebuah rasa percaya kepada konsumen untuk kembali lagi ke perusahaan tersebut untuk menjalin kerjasama. Poin yang kedua, untuk citra perusahaan yang baik. Nah, seperti yang di slide sebelumnya, etika itu kan eh, membahas terkait hal benar dan salah, atau hal baik dan hal buruk gitu ya. Jadi otomatis perusahaan ini menggunakan etika dengan fungsi yang apa ya? Fungsi untuk meminimalisir hal-hal atau tindakan yang buruk gitu. Nah, jadi di sini etika bisa membentuk citra perusahaan yang baik karena keburukan-keburukan itu sudah diminimalisir. Lalu poin yang ketiga itu mengurangi pelanggaran dan kecurangan. Di sini pelanggaran dan kecurangan itu kan sangat-sangat menyalahi etik sih ya teman-teman ya. Lalu poin keempat, membantu perusahaan bertahan dalam persaingan usaha. Nah, di sini kan eh, kita memiliki perusahaan juga tidak hanya tentang apa ya, tidak hanya mencari tentang keuntungan ya, tapi kita mencari tentang bagaimana cara bertahan dalam persaingan usaha ini ya, atau persaingan bisnis ini. Jadi etika ini bisa menjadi sebuah pembeda bagi sebuah perusahaan agar perusahaan ini bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Karena kan eh, misal ya, misal ada dua perusahaan nih, perusahaan A sama B, dua-duanya memiliki menggunakan etik dalam berbisnis. Tetapi eh, perusahaan B ini kita katakanlah minim dalam beretika, perusahaan A lebih tinggi. Nah, orang-orang atau
customer kan memandangnya perusahaan A lebih baik nih karena bisa uh, memberikan layanan yang apa ya, yang sesuai gitu. Layanannya ya yang dimaksudkan dari apa ya, dari atas sampai ke yang paling intimate intimate antara perusahaan dengan customer gitu ya. Nah jadi eh, apa ya, dengan adanya pikiran ini dan yang berpikir ini lebih dari satu orang, maka orang-orang yang sebagai customer itu membantu perusahaan untuk bertahan karena ada jalinan kerjasamanya itu kan. Jadi customer datang ingin menjalin kerjasama, di situ dapatlah keuntungan dari sebuah perusahaan. Nah, dari keuntungan itu yang diartikan bahwa perusahaan itu bisa bertahan. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip di dalam etika bisnis. Ada berapa prinsip nih di etika bisnis. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran ini sangat dibutuhkan lah di bisnis apapun ya, agar uh, customer itu percaya dengan apa yang kita jual, apa yang perusahaan itu tawarkan. Tuh. Nah, kalau perusahaan itu menawarkan sesuai dengan apa yang didapatkan oleh customer, berarti kan itu sinkron kan, jujur kan. Nah, uh, besar kemungkinan untuk customer kembali bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Lalu poin kedua itu keadilan. Keadilan ini bisa keadilan kepada customer dan keadilan kepada karyawannya. Kalau keadilan kepada customer ya, perusahaan tidak boleh membeda-bedakan customer ya, tidak boleh apa namanya, uh, misal sama customer A melayani dengan sepenuh hati, sama customer B setengah-setengah melayaninya gitu. Di situ keadilannya harus dijunjung tinggi sih. Lalu kalau kepada karyawannya ya dengan memberikan apa ya, hmm, dengan memberikan perhatian yang sama sih apapun itu jabatannya. Jadi di situ tuh eh, ada keadilan yang diciptakan di dalam bisnis tersebut. Lalu poin ketiga itu tanggung jawab. Perusahaan harus bertanggung jawab eh, pada customer terkait dengan apa yang perusahaan itu tawarkan. Ya hampir sama dengan poin kejujuran juga sih tanggung jawab ini. Lalu poin keempat itu integritas moral. Integritas moral eh, contohnya kayak misal perusahaan itu tidak boleh melakukan kecurangan, entah itu melakukan kecurangan kepada customer atau melakukan kecurangan kepada perusahaan-perusahaan lain. Itu. Lalu poin yang kelima, saling menguntungkan. Di sini kalau apa customer dan perusahaan ini bisa bekerja sama dengan baik, dengan perusahaan jual produknya atau menjual jasanya, dan customer ini memberikan feedback yang bagus. Nah di situ ada apa namanya, ada prinsip saling menguntungkan sih tumbuh di situ sih, karena customer akan uh, sering bekerja sama dengan perusahaannya, perusahaannya juga akan mendapatkan keuntungan, dan dengan customer ini bekerja sama berarti customer bisa menyelesaikan masalahnya. Lalu di slide selanjutnya ini ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ya, CSR sendiri yaitu Corporate Social Responsibility.
CSR di sini adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, di sini bisnis bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga bisnis harus memberikan manfaat sosial. Beberapa contoh CSR ya yang marak ada di Indonesia, seperti bantuan pendidikan, kayak beasiswa gitu ya. Iya beasiswa, lalu penghijauan atau penanaman pohon, lalu pelatihan kepada UMKM atau pada masyarakat yang nantinya bisa berguna juga ke perusahaan apa? Iya, ke perusahaan yang mengadakan atau kegiatan sosial lainnya seperti ya mungkin membagi bantuan sosial atau sembako gitu. Selanjutnya manfaat dari tanggung jawab sosial, manfaat dari CSR atau corporate social responsibility ini, yaitu yang pertama meningkatkan reputasi perusahaan karena eh, perusahaan ini dikenal baik nih oleh masyarakat. Poin nomor dua, menambah loyalitas pelanggan. Mungkin customer yang apa ya, memandang kalau perusahaan ini aktif ya di lingkungan masyarakat ya. Berarti memang perusahaan ini seniat itu untuk membranding bahwa perusahaannya itu eh, sangat kompeten di bidangnya, atau bukan hanya di bidangnya sih, di di lingkungan tersebut gitu. Misal di Indonesia, jadi pelanggan atau customer ini semakin loyal, ya dikarenakan tadi apa, hal-hal yang baik itu diterapkan oleh perusahaan ini. Lalu poin nomor tiga, menjaga hubungan baik dengan masyarakat dikarenakan tadi banyaknya program yang melibatkan masyarakat. Jadi antara perusahaan dan masyarakat itu hubungannya terjalin dengan baik. Lalu poin nomor 4, mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Nah, tadi kalau banyak nih customer yang loyal, yang bolak-balik bekerjasama dengan perusahaan ini, ya bisnis tersebut akan bertahan dengan jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada slide etika profesi dalam teknologi informasi. Ada beberapa etika profesi dalam dunia IT ya. Yang pertama, profesional IT harus menjaga keamanan data dan privasi pengguna. Ya, kita semua tahu sih eh, bagaimana sensitifnya data pengguna, bagaimana privasinya, seberapa privasi data-data tersebut. Jadi haruslah oleh profesional IT ini untuk menjaga dengan ketat. Lalu poin kedua, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Misal kita uh, bermain sosial media nih, kita tidak menyebarkan hoax atau berita yang tidak benar. Kita berkomentar secara bijak menggunakan kata-kata yang baik. Itu salah satu dari bertanggung jawab menggunakan teknologi. Menggunakan artificial intelligence dengan bijak juga, dengan tidak membodohi diri sendiri, itu juga termasuk berteknologi secara tanggung jawab. Lalu poin nomor 3, tidak menyalahgunakan sistem komputer. Hampir sama juga sih tadi. Ya mungkin kalau di sini tidak menyalahgunakan sistem komputer, tidak untuk uh, mengcrack sistem sistem-sistem yang ada di luar sana gitu ya, tidak untuk menyebarkan virus. Lalu yang poin terakhir itu mematuhi kode etik profesi. Slide selanjutnya ada pelanggaran etika dalam dunia digital. Beberapa pelanggarannya itu penyebaran hoax, lalu pencurian data, yang ketiga cybercrime, yang keempat pembajakan software,
Yang kelima, penyalahgunaan media sosial. Dampaknya di sini yang pertama merugikan masyarakat, lalu yang kedua menurunkan kepercayaan publik, yang ketiga menimbulkan masalah hukum. Ya sudah jelas sih, kayak penyebaran hoax, menyebarkan berita yang tidak benar, lalu pencurian data, mencuri data apa data-data orang lain gitu ya. Misal kita mengcrack tadi yang kayak yang saya bilang itu, mengcrack data orang lain itu kan termasuk pencurian data. Terus cybercrime, kejahatan cyber, pembajakan software juga marak sih sekarang di sosial media. Misal ada yang jual apa namanya, Netflix murah gitu kan, itu kan pembajakan software. Lalu eh, penyalahgunaan media sosial juga, penyalahgunaan media sosial ya, penyebaran hoax juga termasuk sih. Lalu berkomentar dengan kasar, itu juga penyalahgunaan media sosial. Selanjutnya, penerapan etika bisnis. Yang pertama itu dalam menerapkan etika bisnis yaitu bersikap jujur kepada pelanggan. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik dengan tidak membeda-bedakan siapapun itu customernya. Poin tiga, menjalankan bisnis sesuai hukum ya. Yang keempat, menjaga kualitas produk. Makin marak juga dengan banyaknya permintaan yang ya dengan banyaknya permintaan, maka perusahaan itu eh, tidak memperhatikan kualitas produk yang dibikin. Jadi di situ sebetulnya menyalahi sebuah ya menyalahi etik ya. Jadi walaupun permintaannya banyak, kualitas produk harus tetap dijaga. Lalu poin terakhir, menghormati hak konsumen dan karyawan. Kesimpulannya yaitu etika bisnis sangat penting di dalam dunia usaha modern. Nah, tanggung jawab sosial di sini membantu perusahaan lebih dipercaya masyarakat karena programnya yang melibatkan banyak masyarakat ya. Lalu ketiga, etika profesi harus diterapkan terutama dalam bidang teknologi informasi untuk membatasi bukan membatasi sih, untuk mengarahkan apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita tahu tindakan itu baik atau buruk. Poin keempat, perusahaan yang beretika akan lebih mudah berkembang dan bertahan dalam persaingan. Nah, sumbernya di sini saya dapat dari buku Etika Profesi dalam Bidang Teknologi Informasi. Lalu yang kedua dari buku Etika Bisnis. Terima kasih, presentasi dari saya cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.